Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait latihan soal untuk materi aritmatika sosial, yaitu untuk untung atau rugi. Materi ini merupakan materi matematika di SMP, namun sering muncul untuk tes-tes seleksi CPNS, PPK, UTBK, ataupun sekolah kedinasan. Disimak baik-baik ya. Soal 1. Andita sudah menyimpan tabungan uang di bank 2 tahun kurang 4 bulan. Andita mendapatkan bunga sebesar 840.000 dengan bunga 14 per tahun. Jadi berapakah uang simpanan Andita di bank? Nah, di sini teman-teman untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus besar bunga. Besar bunga yang didapatkan dari bank itu sama dengan persentase yang diberikan bank, yaitu 14/100 dikali lamanya menabung, yaitu 2 tahun kurang dari 4 bulan. Karena di sini 2 tahun kurang, yaitu sama dengan 20 bulan. 2 kali 12 24 dikurangi 4 itu 20 bulan. Nah, karena persentasenya berbentuk per tahun, ini juga dibuat bulan, yaitu per 12. Selanjutnya dikali dengan tabungan awal. Kita masukkan besar bunganya itu 840.000 di sini. Selanjutnya kita sederhanakan pecahan di sini. Pecahan ini kita coret bagian nolnya ya. Selanjutnya 2 sama 12 dicoret itu dapatnya 6. Selanjutnya ini disederhanakan sama 6. 14 dibagi 2 7, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi 7 per 10 dikali 3 yaitu 30. Nah, selanjutnya tetap dikali dengan tabungan awal. Jadi tabungan awal itu sama dengan 30 ini dikalikan ke 840.000. Untuk 7-nya untuk sebelah sini sebagai pembagi, dibagi dengan 7. Nah, selanjutnya ada yang bisa disederhanakan di sini, 84 dibagi 7 yaitu 12. Kemudian 3 dikali dengan 12 itu 36. Nah, karena nolnya di sini 1, di sini nolnya 4, berarti ditambahkan nolnya ada 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya dikasih titik. Inilah merupakan tabungan awal, yaitu pada opsi E. Selanjutnya soal 2. Angga membeli pompa air dengan harga sekian. Jika Angga hanya membayar dengan harga sekian, berapa potongan yang didapatkan Angga? Nah, di sini teman-teman kita selesaikan dengan mencari besarnya potongan. Besar potongan yang didapatkan Angga itu sama dengan harga awal pompa, di sini 642.000 dikurangi dengan harga yang dibayarkan 616.320. Nah, besar potongan itu juga dapat dikatakan sebagai diskon. Diskonnya sama dengan hasil pengurangan ini. Kita peroleh 25.680. Nah, selanjutnya di sini yang ditanyakan persentase. Persentase diskon itu sama dengan banyaknya diskon 25.680 dibagi dengan besarnya harga awal 642.000. Selanjutnya dikali 100%. Nah, di sini teman-teman untuk mempermudah perhitungan, nolnya kita coret ya.
0 yang di sebelah sini juga kita coret. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tuliskan 2568 dibagi dengan 642. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk teman-teman kita cek bahwa di sini 8 dan di sini 2. Kira-kira 2 kali berapa yang hasilnya 8? Nah, itu 4. Berarti jawabannya 4%. Oh ya, ini nanti juga dikasih persen ya teman-teman. Jadi jawabannya itu ada persennya seperti ini. Agar lebih yakin bisa kalian cek ya, 4 dikali 642 apakah memperoleh hasil seperti ini. 642 dikali dengan 4 yaitu di sini 8, ini kali ini itu 16, nyimpen 1 ya. 6 kali 4 itu 24 tambah 1 itu 25. Jadi benar ya, hasilnya 4%. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu ribet. Kira-kira berapa ya nilainya? Nah, kita cek aja dengan cara seperti itu. Selanjutnya soal 3. Pak Joko membeli 9 karung beras dengan tara 0,1 kg setiap karungnya. Apabila bruto setiap karungnya adalah 9 kg, maka berapa setengah dari neto keseluruhan beras Pak Joko? Nah, di sini teman-teman perlu kalian ingat kembali untuk definisi bruto merupakan berat kotor, yaitu suatu barang beserta dengan tempatnya. Sedangkan neto merupakan berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi tempatnya. Selanjutnya untuk tara merupakan potongan berat, yaitu berat suatu tempat dari barang tersebut. Nah, untuk definisi ini yang akan digunakan untuk mencari neto keseluruhan beras Pak Joko. Kita cari terlebih dahulu untuk neto 1 karung beras. Berarti rumusnya yaitu bruto dikurangi dengan tara. Brutonya untuk setiap 1 karung beras itu 9. 9 dikurangi taranya setiap karungnya yaitu 0,1. Nah, di sini satuannya kilogram. Jadi untuk neto setiap karungnya kita peroleh 8,9 kg. Nah, selanjutnya untuk neto keseluruhan, karena karung yang dimiliki oleh Pak Joko itu ada 9, berarti sama dengan 9 dikali 8,9 kg dari neto setiap karung. Kita dapatkan 80,1 kg. Sedangkan di soal itu yang ditanya setengah dari neto keseluruhan. Setengah dari neto keseluruhan itu sama dengan setengah dari 80,1 ini kali ya kilogram, sama dengan 40,05 kg. Inilah merupakan jawabannya, yaitu pada opsi C. Selanjutnya soal 4. Andika telah menjual baju dengan harga 848.000. Dari harga penjualan tersebut Andika mendapat untung 6%. Jadi berapa rupiahkah keuntungan yang didapat Andika? Nah, di sini teman-teman kita akan mencari untung dari baju yang dijual Andika. Untung sendiri kita peroleh dari harga jual dikurangi harga beli. Nah, di dalam soal itu sudah terdapat harga jual, yaitu 848.000. Kita masukkan di sini ya, 848.000. Selanjutnya
kita akan mencari harga beli. Namun di soal belum diketahui. Kita gunakan rumus ya teman-teman untuk mempermudah, yaitu harga beli sama dengan 100% per 100 ditambah P persen dikali harga jual. Nah, persentase ini dapat dicoret ya teman-teman. Jadi langsung saja 100 per 100 ditambah P dikali harga jual. Namun di lain soal itu bisa saja kita disuruh mencari harga jual. Harga jual berarti ini dibalik, 100 plus P per 100 dikali harga jual. Begitupun persentasenya di sini dapat dicoret. Nah, karena di soal itu mencari harga beli, kita gunakan rumus ini teman-teman. Oke, kita tuliskan ya. Harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah P. P-nya itu di sini. 6-nya saja. Dikali dengan harga jualnya 848.000. Berarti di sini yaitu 100 per 106 dikali 848.000. Nah, di sini kita operasikan akan kita peroleh nilainya yaitu 800.000. Setelah itu masukkan ke sini teman-teman. 800.000-nya sebagai pengisi harga beli. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Andika yaitu 48.000 dari pengurangan ini, yaitu pada opsi D. Selanjutnya soal 5. Apabila meja kayu jati terjual dengan harga Rp1.210.000 dan penjual mendapat untung 10%, berapakah harga beli yang dikeluarkan penjual? Nah, di sini teman-teman untuk penyelesaiannya dapat menggunakan rumus seperti yang saya sebutkan di soal 4 tadi, yaitu harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah P dikali harga jual. Nah, P di sini merupakan keuntungannya yaitu 10. Selanjutnya kita tuliskan ya, harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah P. P-nya di sini yaitu 10. Dikali dengan harga jualnya Rp1.210.000. Nah, di sini sama dengan 100 per 110 dikali Rp1.210.000. Nah, ini dapat dicoret ya untuk nolnya. Nah, 121 dibagi dengan 11 itu dapatnya 11. Nah, selanjutnya kita kalikan 10 dikali 11 di sini itu 110. Ditambah nolnya ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Jadi kita kasih titik ini. Kita peroleh harga belinya yaitu Rp1.100.000 pada opsi D. Selanjutnya soal 6. Setiap pembelian sebuah buku fisika di toko mawar diberikan rabat 5% dari patokan penerbit. Jika besarnya rabat yang diterima Rp1.750, tentukan harga patokan penerbit untuk sebuah buku fisika. Nah, di sini teman-teman kita disuruh mencari harga patokan. Harga patokan di dalam soal ini itu berkaitan atau sama dengan harga jual. Kenapa kok harga jual? Karena di sini berkaitan dengan rabat. Rabat itu sendiri merupakan potongan harga yang diberikan dari harga jual sebelumnya oleh sebuah toko. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus yaitu rabat atau potongan harga sama dengan persentase rabat dikali harga jual. Nah, karena di sini rabatnya sudah diketahui ya, kita isikan yaitu Rp1.750.
sama dengan persentase rabat yang diberikan di sini 5%, yaitu 5/100 dikali dengan harga jual. Oke, harga jual inilah yang akan kita cari. Nah, selanjutnya 100 karena dia di penyebut, kalau pindah ruas itu menjadi kali, sedangkan pembilang kalau pindah ruas itu menjadi bagi. Kita tuliskan 1750 dikali dengan 100 kemudian dibagi dengan 5 itu sama dengan harga jual. Nah, selanjutnya di sini kita coret 100 dibagi dengan 5 itu 20. Selanjutnya kita kalikan 1750 dikali 20 itu hasilnya 35.000. Nah, inilah merupakan harga jual, yaitu pada opsi C. Selanjutnya soal 7. Setiap pembelian sebuah buku biologi di toko mulia diberikan rabat 5% dari harga patokan penerbit. Jika besarnya rabat yang diberikan Rp1.750, tentukan jumlah uang yang harus dibayarkan jika membeli 60 buku biologi. Nah, di sini teman-teman, untuk mengetahui uang yang dibayarkan dengan pembelian 60 buku, maka kita harus mengetahui harga jual untuk setiap buku terlebih dahulu, yaitu sebagai harga patokan penerbit. Ini sama dengan sebagai harga jual. Seperti yang saya jelaskan untuk soal 6 sebelumnya, untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus, yaitu rabat atau potongan harga sama dengan persentase rabat dikali harga jual. Di sini dapat saya tuliskan sebagai harga jual sama dengan rabat dibagi dengan persentase rabat. Rabatnya atau potongan harganya yaitu Rp1.750 dibagi persentasenya yaitu 5/100. Nah, 100 ini bisa naik untuk mempermudah perhitungan, yaitu 1750 dikali dengan 100 dibagi dengan 5. Selanjutnya 100 dibagi dengan 5 itu 20. 20 dikali dengan 1750 hasilnya 35.000. Ini merupakan harga jual. Nah, selanjutnya kita akan mencari uang yang dibayarkan untuk 60 buku biologi. Dengan rumus, uang yang dibayarkan sama dengan jumlah buku yang dibeli dikali dengan harga beli dikurangi rabat atau dikurangi potongan harga. Nah, di sini saya tuliskan uang dibayar sama dengan buku yang dibeli itu 60 dikali dengan harga satu buku itu 35.000 dikurangi dengan potongan setiap buku yaitu 1.750 sama dengan 60 dikali pengurangan ini itu 33.250 rupiah. Kita kalikan dengan 60 didapatkan 1.995.000 rupiah. Inilah uang yang harus dibayarkan, yaitu pada opsi B. Selanjutnya soal 8. Berapakah 60% dari hasil hitung 900 dijumlahkan dengan 10% dari 450, kemudian dijumlahkan lagi dengan 40% dari 240. Nah, di sini teman-teman untuk penyelesaiannya harus membaca cermat dari soal ini, yaitu 60% berarti 60/100 dari hasil hitung itu artinya kali. Hasil hitungnya apa? 900 dijumlahkan dengan 10% berarti 10/100 dari itu kali 450. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 40% berarti 40/100 dari 240.
Nah, soalnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita proses. Di sini kita sederhanakan yaitu 6/10 karena nolnya dicoret ya, seperti ini. Dikalikan dengan 900 ditambah, ini dapat dicoret nolnya seperti ini. Berarti di sini 45. Ditambah, ini juga dicoret ya, nolnya sama dengan 4 dikali 24 yaitu 96. Selanjutnya kita proses 6/10 dikali hasil penjumlahan ini yaitu 1041. Dikalikan 6 itu hasilnya 6246. Kemudian dibagi dengan 10 hasilnya 624,6 yaitu pada opsi D. Selanjutnya soal 9. Hitunglah 20% dari hasil penjumlahan 100 dengan 20% dari 420, kemudian dikurangkan lagi dengan 30% dari 280. Nah, di sini teman-teman untuk penyelesaiannya, maka teman-teman harus cermati di soal. Di soal menyatakan bahwa 20% berarti 20/100 dari hasil penjumlahan, berarti kita kalikan hasil penjumlahannya yaitu 100 ditambah dengan 20/100 karena 20% dikali dari 420. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangkan dengan 30% berarti 30/100 dari 280. Nah, soalnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita proses. Ini kita sederhanakan itu 1/5 dikali penjumlahannya itu 100 ditambah. Nah, ini dapat kita coret seperti ini ya. 2 dikali dengan 42 itu 84. Dikurangkan, ini juga dapat kita coret seperti ini. 3 dikali dengan 28 itu 84. Jadi hasilnya 1/5 dikali hasil penjumlahan ini itu 100. Nah, 100 dibagi 5 itu hasilnya 20, yaitu pada opsi A. Selanjutnya soal 10. Berapakah hasil hitung dari 60% dari hasil penjumlahan 120% dari 280 dengan 30% dari 240? Nah, di sini teman-teman untuk penyelesaiannya teman-teman harus mencermati soal. Di soal menyatakan 60% berarti 60/100 dari hasil penjumlahan, berarti dikalikan dengan hasil penjumlahan 120% berarti 120/100 dari 280 berarti di sini ditambahkan dengan 30% berarti 30/100 dari 240. Nah, berarti soalnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita proses. Ini kita sederhanakan yaitu 6/10 dikali dengan, nah di sini dapat kita coret ya seperti ini. 0 di sini coret dengan ini juga seperti ini. Begitupun yang sebelah sini. Nah, selanjutnya kita proses yaitu 12 dikali dengan 28 itu hasilnya 336. Ditambah 3 dikali dengan 24 itu 72. Nah, kita tuliskan 6/10 dikali hasil penjumlahan ini itu 408. 408 dikali 6 itu hasilnya 2448, kemudian dibagi dengan 10. Jadi hasilnya 244,8. Inilah jawabannya, yaitu pada opsi D. Sekian dulu ya teman-teman, lanjut di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.